Jokowi dikenal sebagai politisi yang ngotot. Dia konon bakal terus berusaha sampai mendapatkan yang dia mau. Dia konon juga pandai dan gak segan melakukan manuver pertama buat membuat lawan bicaranya ewuh pekewuh dan kesulitan buat menolak memenuhi permintaannya. Sepertinya kepergian Pak Jokowi ke Jogja kali ini juga merupakan bagian dari sikap gigih dan ngototnya itu buat mendapatkan yang dia mau. Kita tahu sebelumnya waktu Pilpres 2024, Pak Jokowi juga sempat menemui Sultan Hamengkubuwono di Jogja. Menurut kabar yang beredar waktu itu, Sri Sultan sempat menasehati Pak Jokowi supaya nggak menyakiti Ibu Mega, putri dari sang proklamator, putri dari Bung Karno. Tapinya kita kemudian tahu apa yang terjadi. Pilpres dan Pilkada tahun 2024 dipenuhi kecurangan partai coklat buat memenangkan jagoan dari Pak Jokowi. Sudah pasti ini sangat melukai Ibu Mega, sang pembela demokrasi dan suara rakyat. Makanya nih, dalam pidatonya di hari ulang tahun PDIP yang ke-52, Ibu Mega masih melontarkan kemarahan dan kekecewaannya sama polisi. Nah, sekarang kita pastinya bertanya-tanya soal apa yang dibicarakan dan diminta oleh Pak Jokowi dari Sri Sultan. Benarkah dalam pertemuan tersebut Pak Jokowi meminta Sri Sultan buat menjadi jembatan komunikasi dengan Ibu Mega? Benarkah dalam pertemuan tersebut Pak Jokowi minta buat didamaikan dengan Ibu Mega? Benarkah Pak Jokowi sangat khawatir soal mendekatnya hubungan di antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dan PDI Perjuangan dengan Gerindra? Benarkah Pak Jokowi sangat ketakutan sama serangan-serangan kasus yang sudah disiapkan Mas Hasto kepada dirinya dan keluarganya? Benarkah semua dugaan tersebut? Gimana nih kalau menurut kalian? Pertanyaan penting lainnya, pertanyaan kritis ini yang harus kita tanyakan berikutnya. Pertanyaannya, apa kira-kira argumen yang dipakai Pak Jokowi buat meyakinkan Sri Sultan supaya bersedia membantunya? Kenapa Sri Sultan harus bersusah payah membantu Pak Jokowi? Ada kegentingan negara apa sehingga Sri Sultan harus menjembatani hubungan di antara Pak Jokowi dan Ibu Mega? Adakah sesuatu yang darurat? Apakah kondisi ekonomi kita dianggap sudah dalam keadaan berbahaya? Apakah pemerintahan Pak Prabowo nggak bisa menanganinya? Pastinya kita boleh yakin Pak Jokowi nggak mungkin meminta bantuan Sri Sultan tanpa argumentasi yang membuat sang Raja Jawa yang asli itu merasa memang harus bertindak. Tapinya kita juga nggak tahu bagaimana Sri Sultan menanggapi permintaan dan argumentasi dari Pak Jokowi. Yang kita ingat, dulu sempat muncul pemberitaan kalau Sri Sultan memang sudah diminta mempertemukan Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Kabar ini sudah muncul sejak kunjungan Pak Jokowi sebelumnya ke Keraton Jogja. Tapi pada kenyataannya, sampai sekarang kita tahu kalau Pak Jokowi masih belum berhasil bertemu dengan Ibu Mega. Malahan, posisi Pak Jokowi mengalami banyak kemunduran. Posisi Pak Jokowi mengalami sangat banyak kemunduran dibandingkan sewaktu dia bertemu dengan Sri Sultan sebelumnya. Misalnya saja, anak bungsu dari Pak Jokowi, Kaesang, gagal dimajukan di pemilihan gubernur gara-gara demo mahasiswa dan masyarakat sipil darurat konstitusi. Lalu, muncul skandal Fufu Fafa dan tumpangan jet pribadi. Terus, muncul juga episode blunder-blunder menantu adalah mautnya Erina Gudono. Selain itu, ada juga dugaan kasus korupsi Blok Medan yang melibatkan menantu dan anaknya yang nomor 2. Yang lebih baru, jagoan Pak Jokowi kalah di Pilkada Jakarta dan Pak Prabowo menolak memperkarakan kekalahan ini ke Mahkamah Konstitusi. Terus, di pertengahan bulan Desember lalu, Pak Jokowi pun dipecat dari PDI Perjuangan. Dan gak cuma itu, upaya-upaya buat merebut PDIP pun tampaknya bakal gagal. Posisi Ibu Mega makin kesini malah semakin kuat buat tetap memimpin Partai Banteng buat 5 tahun ke depan. Dan
Sebagai gongnya, bisa jadi ini merupakan pukulan paling telak terhadap Pak Jokowi. Sebagai gongnya, Pak Jokowi dinobatkan sebagai finalis pemimpin dunia paling korup oleh organisasi internasional OCCR. Oke, kembali lagi di channel Somka TV. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentunya sangat menarik ya pembahasan dari saudari kita Rini Budoyo mengenai hubungan Jokowi dan Ibu Megawati Soekarno Putri, yang dimana Jokowi berasal dari partai PDIP dulunya yang membesarkan nama Jokowi sehingga Jokowi bisa saat ini memimpin Republik Indonesia walaupun masa jabatan Jokowi telah selesai yang digantikan oleh Prabowo Gibran. Nah, apakah pertemuan dari Jokowi terhadap Raja Jogja ingin memperdamaikan Jokowi dengan Ibu Megawati, karena Ibu Megawati dan Jokowi saat ini renggang, dan tentu kita melihat bahwasanya Jokowi sangat takut untuk menyerang Ibu Megawati Soekarno Putri karena dari Koni Bakri dan Haston menyimpan rahasia atau dokumen rahasia Jokowi Dodo. Jadi ini salah satu ketakutan dari Jokowi Dodo, tapi ini keterlambatan Jokowi, hancurlah nama Jokowi ketika dia menaikkan Gibran sebagai calon wakil dari Prabowo Subianto dalam Pilpres di 2024 kemarin. Ya, sebenarnya itulah menjadi dugaan-dugaan atau menjadi pro kontra terhadap tindakan Jokowi Dodo, dan bahkan di RCTV bahwasannya Jokowi paling korup. Ya, saya tidak tahu Pak itu benar atau tidaknya. Tentu kita serahkan terhadap KPK untuk memeriksa segala harta dari Pak Jokowi Dodo. Teman-teman, kalau kita lihat memang dinamika politik yang terjadi saat ini, banyak hal-hal yang menjangkal, banyak hal-hal yang ingin memiliki kekuasaan bukan hanya untuk masyarakat lagi, melainkan hausnya kekuasaan. Tentu kalau kita lihat bahwa masa jabatan Jokowi Dodo di masa jabatan dia sebagai presiden tentu ada perubahan-perubahan, tapi di masa jabatan dia, di akhir-akhir masa jabatannya, dia menyusul Gibran sehingga Gibran mencalonkan diri melalui Mahkamah Konstitusi, walaupun pada saat itu juga sangat melanggar kode etik, dan kita bisa lihat bahwa hasilnya Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan diberhentikan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Serangan-serangan yang terjadi saat ini untuk menyerang Jokowi Dodo, tentu partai PDIP juga tidak akan tinggal diam. Tentu kita bisa lihat Jokowi dan Gibran pun telah dipecat dari partai PDIP. Ini adalah salah satu pengkhianatan bagi partai PDIP, yang dimana Jokowi dan Gibran ataupun Bobi Nasution adalah salah satu kader partai PDIP, namun mereka meninggalkan partai PDIP tanpa alasan, tanpa sepengetahuan yang sangat kuat. Tentu kita bisa lihat, tentu mereka dipecat karena mereka sangat bisa dikatakan adalah seorang penjahat dalam dunia politik, teman-teman. Tentu kita akan membacakan sedikit komentar-komentar dari saudara-saudara kita ini, bagaimana tanggapan dari ulasan dari saudara kita Rini Budoyo. Kita tidak percaya omongan Jokowi karena sudah terlalu banyak bohong dan dusta. Paling yang percaya hanya bajar-bajar dan peliharaan Mulyono yang tidak takut dosa. Dulu dia masa kerajaan Mataram, ada pejabat negara yang dikubur ditajamkan makam Raja-Raja Tamara. Itu yang mengapa dikuburkan tayangan agar setia yang sukem nakam Raja Raka Matara sapat menginjak makam tersebut. Itulah cara mengkhianati seorang pengkhianat di masa lalu. Nah, banyak yang tertipu oleh pesona Jokowi, termasuk saya. Mafia baru eling sekarang, kebenaran dan kejahatan akan menemukan jalan masing-masing. Tentu kalau kita lihat memang ambisi Jokowi atau permintaan Jokowi
tentu dia memiliki daya tarik sehingga terwujud. Dan seperti apa yang dikatakan oleh saudara Iri Bodoyo ini, teman-teman, tentu sangat menarik ya. Ngapain lagi Pak Jokowi ini belusukan menemui Pak Sri Sultan? Coba antanglah sudah di KPG, ngapain lagi dibelusukan ke sana kemari? Coba contoh mantan presiden seperti Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, BSB, semoga mantan presiden begitu, lengser, diam semua di rumah. Kok Jokowi ini tidak bisa diam, masih saja belusukan? Tentu kenapa tidak bisa diam? Dia mempersiapkan Gibran untuk tahun 2029. Karena ambisi Jokowi ini tentu ada sesuatu, atau seperti apa yang dikatakan Bu Koni ataupun saudara kita Haston sebagai sekretaris jenderal Partai PDIP, bahwasanya mereka memiliki dokumen rahasia Jokowi. Sudah gelisah sibuk cari dukungan dan rekayasa masyarakat duyung ke rumah, padahal settingan. Eksekusi aja rakyat geng Solonya, merugikan negara dan rakyat, dampaknya rejim Jokowi. Semua yang dibikin pusing cari untuk makan susah rakyat, menjerit hukum gak jelas, korupsi dan karma sebagai berjalan. Teman-teman, kalau kita lihat memang latar Jokowi adalah seorang pengusaha kayu, dan Jokowi ini tentu dibesarkan oleh partai PDIP sehingga dia bisa menjabat sebagai presiden sampai 2 kali. Pada saat itu Jokowi diisukan meminta Jokowi meminta terhadap ketua partai PDIP untuk memperpanjang masa jabatannya 3 periode. Namun sebagai ketua umum partai PDIP yang sangat loyalitas dalam berpolitik dan sangat taat hukum, dia menolak karena dia taat konstitusi. Sehingga pada saat itu Jokowi mungkin marah atau tidak, dia mencalonkan Gibran untuk kepentingan atau untuk membesarkan nama Gibran, padahal Gibran tidak memenuhi prosedur pada pencalonan tersebut, sehingga Gibran dipaksa karena masa jabatan Jokowi masih berlaku pada saat itu, masih memiliki power yang sangat besar. Apa pentingnya Jokowi ditolong pengkhianat ke PDIP? Sri Sultan Raja Jawa yang asli nggak mungkin menolong pembohong dan pengkhianat bangsa dan negara. Rakyat susah dibalsak. Nah, teman-teman, tentu apa yang dikatakan oleh saudara kita ini ada benarnya juga. Karena untuk apa ditolong? Karena hal-hal yang merecehkan perlu itu mendapatkan karma yang setimpal. Benar Bu Rini, kita semua ingat saat Jokowi bilang bahwa anaknya tidak mungkin ikut peta politik dan hanya fokus pada usaha mereka, ternyata demi jadi wapres segala cara catur yang dimainkan oleh Jokowi Dodo. Tentu Jokowi juga pernah mengatakan seperti itu, namun nyatanya dia berambisi sehingga mencalonkan Gibran sebagai calon wakil presiden pada 2024, bahkan sudah menang. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman ke komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, Sonka TV melaporkan.